Hey bro, kembali di JJ Channel 18. Di konten kali ini saya sudah bersama Mas Yugo, pemilik Lobet Santanu, dan saya dan Mas Yugo berada di lokasi Bukit Cinta. Kenapa kita ada di lokasi Bukit Cinta? Karena rumah Mas Yugo tidak jauh dari Bukit Cinta. Mas Yugo, sore Mas. Sore Mas. Bagaimana kabarnya? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Mas, ini adalah konten lanjutan video Santanu yang beberapa hari lalu tayang di JJ Channel. Hari ini saya membahas tentang Lobet Santanu lagi karena masih penasaran Mas. Boleh flashback sebentar gak Mas? Lobet Santanu ini didapat katanya dari Semarang. Ya betul Mas. Dan dari usia PAUD. Iya betul. Boleh diceritain gak Mas? Prosesnya seperti apa Mas? Waktu dapat lobet ini? Ini dikasih sama saudara Semarang Mas. Bawa kesininya itu pakai botol Mas. Botol aqua itu dikasih jaket Mas. Botol aqua kantongin di jaket. Iya. Untung nggak mati Mas. Untung nggak mati. Tak kirain ini burung sayur Mas. Terus tak jadiin untul. Jadiin untul. Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas. Untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman, karena ada yang tanya lewat WA. Ya. Lobet Santanu ini sebelum konslet ya Mas ya. Prosesnya itu pasti melewati berbagai tahapan Mas. Intinya kan seringkali ada tahapan penggacoran. Nah, di sini yang saya tanyakan, tahapan penggacoran Santanu tuh kok bisa sampai konslet itu seperti apa Mas? Awalnya sih nggak tahu ya Mas ya. Karena di Omjo itu kan corona itu Mas. Tak kasih krodong, tak kasih itu tuh Mas areng. Ya. Dari ibu biar ngasin, tak full krodong Mas. Tahu-taunya gacor dengan sendirinya, tapi durasi cuma 5 detik. Berarti tadinya gacor durasi cuma 5 detik. Iya. Intinya itu nggak sengaja. Iya Mas, nggak sengaja gacor dengan sendirinya. Jadi nggak ada rahasianya. Nggak ada. Nggak ada rahasia bisa jadi konten itu Mas Yugo pakai pakan-pakan khusus atau pakai treatment khusus atau perawatan khusus. Nggak ada sama sekali. Pada saat tahapan penggacoran itu memang dia gacor sendiri gitu. Iya, gacor sendiri Mas. Habis itu diapain sama Mas Yugo? Disendirikan atau tetap dikerodong atau dikoloni? Tetap tak kerodong Mas. Kerodong full. Masalahnya kan ini senot. Takutnya nural yang lain. Jadi tak kerodong terus. Kerodong terus, ya. Semakin gacor. Semakin gacor, habis itu sembuh, ya. Baru tak rendeng sama jantan lainnya Mas. Di rendeng itu, kata lain di rendeng itu dijejer-jejer ya? Ya, dijejer-jejer sama jantan yang lain Mas. Full jantan, jangan ada betinanya. Jadi di rendeng full jantan. Ya. Prosesnya seperti itu. Ya. Setelah dia gacor sembuh dari senot, dikerodong, direndeng atau dijejer-jejer dengan jantan-jantan semua Mas. Iya Mas. Ada rahasia pakan khusus gak Mas? Sehingga Santanu bisa sampai konslet seperti ini. Dulu nganu Mas, saya pakai pakan Fortuna. Fortuna Banjarnegara. Banjarnegara. Iya. Oh, rahasianya jadi termasuk rahasia juga nih Mas. Ternyata Mas Yugo pakai pakan Fortuna untuk proses sebelum konslet ya Mas ya. Iya, Mas. Pakai pakan Fortunanya Iya, itu ya. Pakai pakan Fortuna Mas. Biar kan kenceng biaran Mas. Mendongkrak birahi. Iya. Tambah gacor, pakai pakan itu full jemur, durasi nambah. Sampai penjodohan pakai pakan Fortuna. Habis dapat jodoh baru polos Mas. Baru polos. Iya. Jagung. Berarti pakan Fortuna itu termasuk pakan Lobet Santanu yang ada efeknya ya? Ya. Kan kadang kita kasih pakan sama aja lah. Iya Mas. Pakan itu kadang nggak ngaruh juga. Ya, tapi Mas. ternyata di Lobet Santanu sendiri pengaruh.
Alhamdulillah pengaruh. Dampaknya mas. besar gak mas? Besar mas, besar. Ini ibaratnya kan dari bahan nol mas. Nah, iya. Nggak taunya ya alhamdulillah rezeki tak kasih pakan Fortuna itu terus. Semakin kesana kan durasi nambah, terus birainya naik, gacornya tambah. Habis itu tak jodohin mas, tak pilihin. Sampai sekarang masih pakai pakan itu apa udah ganti mas? Udah ganti mas, pakai pakan itu terakhir habis ngawin langsung tak kasih polos. Kenapa kok diganti pakan polos, nggak dilanjutin pakai pakan kencang Fortuna? Nanti takutnya birai terus mas naik. Oh birai naik, iya. Berarti supaya birainya nggak naik. Iya mas. Stabil ya? Iya, stabil lah mas. Nah ini setelah proses penggacoran, tahapan penggacoran itu Mas Yugo sendiri udah masuk ke tahapan penjuduan ya mas ya? Iya. Untuk tahapan penjuduan kendalanya apa sih mas di Lobet Santanu ini? Anu mas, dulu sulit mas. Udah mau judul, udah tak kasih glodok, tapi nggak mau ngawin, tapi jalan lapangan sama judul pertama. Sama yang kedua kasih glodok, apa itu, bertengkar mas. Habis itu kasih kurungan bulat malah nggak bertengkar, juga mau jalan tapi nggak keluar durasi. Ya. Jadi nggak, Santanu sendiri ini prosesnya juga lama ya mas ya? Lama mas, nggak instan lama, ya? nggak instan mas, seperti Indomie. Seperti Indomie. Jangan sebut merek mas. Berarti ada tahapan penjuduan pun masih ada kendala-kendala ya? Iya mas. Sampai cerita singkatnya seperti apa mas? Dia bisa ngunci seperti ini. Tak om Jo suruh milih sendiri betina. Betina suruh milih sendiri. Iya. Dan Tak kasih berapa beti itu? 8 atau 9 mas. Dia milih ini. itu. Habis itu sore lah jam 4 pagi udah ngawin. 4 hari langsung tak jajal nang gantangan, udah mau, udah enak mas. Jajal gantang udah enak. Udah enak. Berarti ini judo terakhir dan judo yang keberapa mas? Kelima. Judo kelima baru dia mau ya? Iya. Ini pun udah nggak ada kendala atau masih ada kendala? Masih mas. Masih ya? Masih butuh gagap-gagap proses lagi mas. untuk Iya, top performnya sendiri Iya. belum keluar ya? Iya. Berarti Mas Yugo sendiri belum puas sama kerja Belum. Santanu walaupun Belum, udah Mas. ngunci konslet. Belum. Masih ada nakal loh mas. Kadang ada nakal. Berarti mainan Lobet konslet itu nggak seindah yang kita bayangkan ya mas ya selama ini ya? Ya enggak lah mas. Kalau yang udah dibayangkan tuh yang beli toh mas. Yang bos-bos itu Masnya yang ibaratnya yang beli jadi gitu beli ya? jadi lah. Beli jadi udah jalan. udah jalan lapang, tinggal nyeting tanya joki yang Oh, lama. iya. Jadi intinya Lobet ini kan karena dari nol ya, Iya. perawatan dari nol, sehingga Lobet Santanu sendiri walaupun sudah konslet dia belum, ibaratnya belum jadi 100%. Belum mas. Masih butuh, masih gagap-gagap lah mas. Kalau menurut Mas Yugo sendiri, Lobet Santanu ini kelebihannya sebagai Lobet konslet itu ada kelebihan di mana mas? Di volume mas. Volume Ya, sama ngekeknya masih sama factor. masih seperti Lobet Factor Iya. kayaknya belum. Ngekeknya belum. Kayak full minor lah. Enggak. Banyak Iya. Lobet konslet kan Minor. sering ada istilah minor. Iya betul mas. Kalau ini kayak enggak ada mas. Belum ada. Belum ada. Dan speednya juga kencang juga. Iya. Speednya. Oke bro, konten sore hari ini bersama Mas Yugo kita sudah membahas Lobet Santanu dari proses penggacoran sampai Lobet Santanu ini mendapatkan judo yang pas. Tapi dari Mas Yugo sendiri Lobet Santanu ini belum apa ya, ibaratnya belum menunjukkan top performnya, jadi belum jadi 100% ya mas ya. Iya mas. Dan mungkin teman-teman bisa belajar juga dari pengalaman Mas Yugo. Jadi sebetulnya nggak ada rahasia khusus
atau nggak ada rahasia yang disembunyikan ya Mas? Nggak ada Mas. Jadi itu pure memang rezeki ya? Iya Mas. Dan nggak disengaja? Ya betul. Terima kasih Mas Yugo Ya. buat waktunya. Oh ya, ada yang saya lupa Mas. Konslet ini kan Lobet Santanu kan kategorinya konslet. Dan tadi saya sama Mas Yugo sudah membahas bahwa Lobet Santanu ini tidak disengaja. Ya. Tapi bisa diupayakan ya Mas ya? Bisa Mas. Bisa diupayakan menjadi konslet seperti sekarang. Ada beberapa proses khusus melalui pakan dan pola rawatan ya. Iya Mas. Yang penting rawatan stabil Mas. Oh iya. Nggak usah ibaratnya nekat sendirilah. Oh iya. Nggak usah ngikut orang lain dah, gitu aja. Oh jadi Masnya Percaya diri sendiri, dicari-cari sendiri. Iya Mas. Tapi kayak masukan-masukan dari teman-teman lain yang berpengalaman juga ada sesuatu hal yang diambil ya Mas ya? Iya Mas. Yang pas ngekek bro, pasti kalau mau selesai konten Lobet ini yuk ngekek bro, pas mau bunyi. Oke, thank you for watching this video.